Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Kita boleh menyelesaikan ibadah doa puasa kita di hari yang ketiga. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia menyertai di dalam setiap doa puasa kita. Dan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan puasa dan adalah pulang ke hati Allah. Bagaimana kita bisa melihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ke-14 saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam ayat terakhir, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Pernahkah kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini, kita sudah melakukan hal-hal yang benar, tetapi terasa jauh dari Tuhan? Atau justru merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena saya banyak kesalahan? Mungkin ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal-hal yang seharusnya memang kita sudah lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada sore hari ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan dua gambaran yang sangat kontras antara orang Farisi dan juga pemungut cukai. Bagaimana ketika orang Farisi itu berdoa, bagaimana dia melakukan doa tersebut, bahkan dia membanggakan diri, dia bukan seorang perampok, dia bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bahkan dia berbicara bahwa aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita melihat bagaimana dan apa yang dialami oleh orang Farisi ini, orang ini merasakan bahwa saya yang paling benar, saya yang melakukan semua hal-hal yang baik. Bahkan ketika berdoa, dia juga menengadah matanya ke atas. Ini adalah sebuah kesombongan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi lain halnya dengan pemungut cukai. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke atas, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa puasa kita saat ini
Puasa bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan haus, tetapi ini adalah sebuah perjalanan bahwa kita pulang ke hati Bapa. Jadi bukan masalah soal terlihat, Bapak, Ibu ini adalah orang-orang yang terlihat sangat rohani. Tetapi yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan, ini adalah soal hubungan bagaimana setiap kita bisa dipulihkan. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana dari dua ilustrasi orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, yang pertama adalah hati yang sombong menjauhkan dari Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ke 12. Apa yang kita alami saat ini? Apakah kita seperti seorang Farisi? Ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita menengadahkan kepala kita, kita merasa orang yang paling benar, bahkan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Di sana terlihat ketika orang sombong atau seseorang yang memiliki hati yang sombong, itu dia akan mengatakan apapun itu yang saya lakukan. Di sini akan sangat terlihat Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang yang sombong menjauhkan dari Tuhan, dia tidak akan merasa butuh Tuhan. Bahkan akan sulit sekali bahwa orang tersebut akan mengalami satu pertobatan. Di dalam kehidupan bergereja kita bisa melayani Tuhan. Kita aktif di dalam pelayanan. Kita aktif di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan yang lainnya. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Apakah kita melayani sampai hari ini? Kita melayani dengan hati yang dingin? Kita melayani hari ini hanya untuk terlihat orang bahwa saya aktif melayani? Atau bahwa kita supaya bisa kita terlihat benar di hadapan orang-orang bahwa orang ini adalah dekat dengan Tuhan? Puasa hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa puasa tanpa kerendahan hati itu sama dengan ritual yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya percaya hari ini kita semua diingatkan kembali bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita. Kita bisa menyerahkan hati kita ketika kita sedang berpuasa. Yang kedua, hati yang rendah membuka jalan pemulihan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami satu pemulihan yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk kita memberikan waktu kita, hati kita untuk kita berpuasa. Seperti di dalam firman Tuhan, seorang pemungut cukai, dia tidak berani menengadah. Bahkan dia memukul dirinya, itu sebagai satu tanda penyesalan. Dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang rendah hati untuk membuka jalan pemulihan ini? Dan kata kunci Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau jujur kepada Tuhan, ketika kita memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita benar-benar butuh Tuhan. Seperti di ayat terakhir tadi dikatakan bahwa dia akan pulang dan dibenarkan oleh Allah. Bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencari yang jujur. Dan Tuhan mencari orang-orang. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mau bertobat. Karena pertobatan yang nyata itu adalah sebuah perubahan hidup yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Mungkin setiap kita sekarang saat ini pasti memiliki handphone. Semua pasti pakai handphone. Dan handphone itu pasti tentunya harus di-charge ketika baterai itu habis. Dan kalau habis artinya handphone itu sudah tidak bisa dipakai.
Tetapi ketika kita di-charge, handphone itu di-charge kembali, baru bisa akan berfungsi kembali. Tetapi kenyataannya seringkali ada tipe orang yang kadang-kadang ketika punya HP, waduh, baterai saya hanya tinggal 5% lagi. Seringkali merasa sok kuat, cukup 5%, bisa. Seringkali hidup kita juga begitu. Ya, jauh dari Tuhan, padahal sudah low bat. Nah, ini yang seringkali membuat kita belajar bagaimana sebuah ilustrasi handphone ini kita gunakan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya dengan doa puasa? Jadi doa puasa itu kita merecharge kembali seperti baterai tadi. Handphone yang habis di-charge kembali supaya apa? Handphonenya bisa nyala. Sama seperti kehidupan kita. Saat ini kita memutuskan untuk kita bisa mengikuti doa puasa. Untuk apa? Untuk kita bisa merecharge kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jadi puasa itu sekali lagi bukan soal sekedar saya tidak makan, tetapi bagaimana kita bisa membangun kembali hubungan kita dengan sumbernya, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan inti pesan dari ibadah kita malam hari ini, inti pesan dari bahwa kita melakukan doa puasa di dalam hari ketiga saat ini, kita sudah bisa melalui hari pertama, kita sudah bisa melalui hari kedua, kita juga sudah bisa melalui hari ketiga. Bahwa bagaimana puasa itu pulang ke hati Allah. Bagaimana kita bisa mengembalikan kehidupan kita. Kita bisa dipulihkan kembali supaya kita bisa pulang ke hati Bapa. Bahkan ketika kita mengakui dosa kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang terjadi, kita bisa minta, kita mengakui, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya minta ampun kalau selama ini saya melakukan dosa yang saya lakukan ini. Tuhan menjadi kecewa, saya minta ampun Tuhan. Di sanalah pemulihan akan terjadi. Kenapa? Karena kita berani mengakui, artinya di sana kita butuh Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa merendahkan diri kita? Bahwa puasa itu bagaimana kita merendahkan diri kita. Kita menjaga emosi kita. Kita menjaga hawa nafsu kita. Bahkan apa yang mungkin mengganggu iblis itu akan suka ketika kita bisa melakukan apa yang iblis suka. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui doa puasa saat ini. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita menjadi orang-orang yang sangat rendah diri, rendah hati. Dan terlebih ketika kita diingatkan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperbaiki hubungan dengan Bapa. Dan tentunya apa yang sudah kita mau lakukan dan sudah kita lakukan hari ini, ketika kita pulang ke hati Allah, kita mengakui butuh Tuhan, kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita memperbaiki. Ini bukan sebuah ajang rohani. Dan ini bukan menjadi rutinitas tanpa perubahan hati. Tetapi yang Tuhan inginkan, bahwa kita rindu dengan dipulihkan. Kita ingin terjadi perubahan hati kita. Yang pada akhirnya, ketika orang Farisi merasa dia orang paling benar, pulang dengan kosong. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai ini merasa rendah hati dan dia akan dipulihkan. Dia akan merasa dipulihkan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, sore hari ini, mari kita semua mengambil sebuah refleksi ketika kita berdoa puasa. Saya seperti apa hari ini? Mari kita renungkan bersama. Apakah saya seperti orang Farisi? Apakah saya seperti pemungut cukai? Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara diingatkan kembali. Kemudian refleksi yang kedua, apakah puasa saya ini lebih mendekatkan diri saya kepada Tuhan? Atau tetap saja saya puasa mendekatkan diri kepada dunia? Dan yang ketiga, apakah saya benar-benar kembali ke hati Bapa?
Atau saya melakukan puasa ini hanya sekedar rutinitas? Mari kita lakukan bersama refleksi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melakukan semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan, kita akan meninggalkan kesombongan rohani. Tetapi kita akan datang dengan hati yang hancur dan datang kepada Bapa untuk diapa? Untuk dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita mari datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku bukan orang yang layak. Saya bukan orang yang layak. Tetapi aku datang kepadamu hari ini. Aku datang kepadamu hari ini karena aku membutuhkanmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini, ketika kita bisa melewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sungguh memberikan pemulihan kepada setiap kita. Karena percaya bahwa puasa adalah pulang ke hati Allah. Inilah yang terjadi, pertobatan dan kerendahan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita percaya pada Tuhan. Tuhan yang membuat kita semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kita boleh menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sungguh bersyukur hari ini, bahwa sungguh Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, setiap hati yang saat ini sungguh Tuhan membutuhkan Engkau Bapa. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati, untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong. Tetapi bagaimana Tuhan, ketika kami boleh melakukan apapun yang saat ini kami lakukan, kami hanya ingin melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk terlihat oleh orang-orang di sekeliling kami bahwa kami melayani Engkau Tuhan. Tetapi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Ketika kami boleh diberikan kesempatan kami berpuasa kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya sungguh Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Karena kami melihat Tuhan, Engkau bekerja atas setiap kami. Engkau yang sudah memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa dipulihkan. Kami mengalami pemulihan Tuhan. Kami sungguh melihat Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat Engkau nyata atas apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami berdoa bersama-sama kepadamu Tuhan. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba anak-anak Tuhan yang saat ini juga mengikuti doa puasa ini Tuhan. Biarlah setiap puasa yang kami lakukan ini Tuhan, itu boleh memperkuat setiap iman kami. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan pulihkan. Tuhan mau bawa mereka juga Tuhan menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati mereka Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa Bapa, untuk program-program yang ada di gereja kami Tuhan, khusus untuk Komsel, untuk SPK Tuhan, untuk misi, untuk sosial, untuk anak asuh, untuk Maranatha Care Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap program-program ini juga Tuhan bisa membawa setiap kami Tuhan Yesus. Oh, setiap kami boleh rindu Tuhan untuk kami terlibat di dalam setiap pelayanan ini Tuhan. Tuhan yang mau kembangkan Komsel-Komsel Tuhan. Tuhan mau jangkau setiap orang-orang yang belum mengikuti Komsel Tuhan. Tuhan mau pakai Tuhan melalui SPK, melalui penjangkauan ini Tuhan. Oh, setiap anak-anak Tuhan juga bisa menjadi pengikut Kristus. Mereka bisa mengalami Tuhan. Mereka mengalami pemulihan Tuhan. Dan bukan SPK-nya Tuhan, tapi kami percaya karena kuasa Tuhan dari dalam SPK ini Tuhan. Juga untuk sosial Tuhan, untuk anak asuh, untuk pendeta-pendeta yang ada di luar sana Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau yang menjangkau mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau yang mencukupi kehidupan mereka Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Maranatha Care Tuhan yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan ini juga boleh menjadi sebuah wadah yang sangat membangun untuk gereja kami Tuhan. Kami boleh melayani orang-orang di sekeliling kami Tuhan, dengan pelajaran yang boleh kami berikan kepada mereka, aktivitas kepada mereka Tuhan. Bahkan kami pun memberikan berkat jasmani buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya sebagai orang-orang percaya Tuhan berikan kuasa untuk berdoa untuk setiap mereka juga Tuhan. Mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan, bahkan mereka boleh kembali beribadah, datang kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, mereka juga Tuhan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa secara khusus untuk bangsa, negara kita, untuk kota Bandung tercinta ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memiliki keleluasan dalam kami beribadah di kota Bandung ini. Tuhan yang melihat setiap penduduk di kota Bandung, di negara Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, pulihkan hati kami Tuhan, sehingga orang-orang Tuhan yang duduk di dalam kursi pemerintahan, mereka juga Tuhan melayani kenegaraan ini Tuhan. Mereka juga dengan takut akan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini. Tuhan pulihkan politik bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang sanggup Tuhan mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus menyelesaikan ibadah kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.